Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu A. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon. B. Adanya hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Oleh karena itu, pemohon menguraikan kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara sebagai berikut. Pertama, kualifikasi sebagai pemohon, bahwa pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk atas nama pemohon. Dan selain itu, pemohon saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, meneruskan masa jabatan Gubernur pendahulu pemohon untuk masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017. Bukti P8. Jabatan pemohon akan berakhir pada sekitar Oktober 2017. Dengan demikian, pemohon telah memenuhi kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat pemohon terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, CQ Yang Mulia Panel Hakim, yang telah memberikan nasihat yang sangat bijaksana kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan, khususnya pada bagian kedudukan hukum legal standing pemohon, maka perkenankanlah pemohon mengutip adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 garis miring PUU strip 6 Romawi garis miring 2008 yang diucapkan pada 4 Agustus 2008 yang diajukan oleh Dr. Andes Haji Sarudin ZPSH dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Lampung periode 2004-2009 yang telah diterima kedudukan hukumnya legal standing dalam menguji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kerugian konstitusional pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan MK nomor 006 garis miring PUU strip 3 Romawi strip garis miring 2005 dan nomor 011 garis miring PUU strip 5 Romawi garis miring 2007, yaitu sebagai berikut. A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. C. Bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa terkait dengan poin di atas, berikut adalah penjabaran kerugian konstitusional pemohon. A. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang Dasar pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemohon berpendapat bahwa pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah petahana harus melaksanakan tanggung jawab pemohon yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemohon adalah kepala pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipilih secara demokratis, di mana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu, pemohon terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemohon memiliki hak yang diatur dalam konstitusi untuk memerintah secara penuh dan menjalankan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta
sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis dengan jangka waktu yang penuh, yakni 5 tahun lamanya. Hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Pemda, bukti P9, yang mana pada pasal 60 telah mengatur bahwa masa jabatan gubernur adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Bahwa oleh karena itu pemohon berpendapat bahwa dengan adanya penafsiran dari pasal 70 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pilkada yang mewajibkan pemohon untuk mengambil cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 mulai dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 telah melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini. Baik, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Menurut pemohon, hak konstitusional dapat dirugikan dengan adanya penafsiran terhadap pasal 70 ayat 3 huruf A dari Undang-Undang Pilkada yang mengatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Menurut pemohon, Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A tersebut dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye di pemilihan serentak 2017, yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2017, bukti P2, maka pemohon diwajibkan untuk cuti selama kurun waktu tersebut. Penafsiran tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pemohon, dikarenakan pemohon yang dipilih secara demokratis selayaknya menjabat selama 5 tahun sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Penafsiran pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti telah merugikan pemohon yang saat ini menjabat selaku gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis dengan masa jabatan selama 5 tahun sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemda pasal 60. Kewajiban pemohon untuk cuti telah merugikan hak pemohon untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti menyebabkan adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum, khususnya dalam ketentuan antara masa jabatan pemohon yang berpotensi dikurangi selama 4-6 bulan dibandingkan dengan masa jabatan presiden. Padahal prinsipnya jabatan gubernur, jabatan presiden adalah memerintah demi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon selaku kepanjangan tangan dari presiden di DKI Jakarta berpandangan bahwa sudah selayaknya pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa 5 tahun sejak dilantik. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti
menyebabkan pemohon merasakan tiadanya pelindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dikarenakan pemohon selaku gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis, dengan masa jabatan selama 5 tahun sejak pelantikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemda pasal 60, kewajiban pemohon untuk cuti telah merugikan hak pemohon untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran. Pemohon sekali lagi selaku kepanjangan tangan dari Presiden di DKI Jakarta berpandangan bahwa sudah selayaknya pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa 5 tahun sejak dilantik. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. C. Bahwa kerugian hak konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti akan menyebabkan pada saat masa kampanye yakni 26 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017 pemohon akan dirugikan hak konstitusional sebagaimana dijelaskan di atas. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon berpandangan bahwa dengan adanya penafsiran ketentuan pasal 70 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pilkada tersebut yang mewajibkan pemohon untuk cuti selama masa kampanye sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijabarkan di atas dan diwajibkan untuk cuti sekitar 4 sampai 6 bulan serta dihambat dari menjabat secara penuh selama 5 tahun sampai dengan akhir masa jabatan. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pemohon berpendapat sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima permohonan ini dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka kerugian hak konstitusional sebagaimana dijabarkan di atas tidak akan terjadi. Karenanya dengan hormat pemohon meminta agar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Saya akan teruskan Yang Mulia Hakim. Alasan permohonan pengujian. Norma Undang-Undang Pilkada. Pemohon ada pengujian materi terhadap pasal 70 ayat 3 huruf A yang mana tafsiran dapat bertentangan dengan Undang Dasar 1945 yang berbunyi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Norma Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A tersebut dapat ditafsirkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pemohon berpandangan bahwa penafsiran seperti ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sebagaimana telah pemohon jelaskan dalam bagian B kedudukan hukum pemohon di atas, penafsiran pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti telah melanggar hak konstitusional pemohon yang telah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 di atas dan telah merugikan pemohon yang saat ini menjabat selaku gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis dengan masa jabatan selama 5 tahun. Kewajiban pemohon untuk cuti telah merugikan hak pemohon untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat. Apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran, maka diwajibkan cuti sampai 6 bulan.
Padahal prinsipnya jabatan gubernur dan jabatan presiden adalah memerintah demi kemajuan kesejahteraan umum. Kerugian konstitusional yang pemohon alami juga dialami oleh Gubernur Aceh Jaini Abdullah yang akan maju di pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh berikutnya, sebagaimana ada pada berita metronews.com dengan tautan yang juga pemohon sertakan sebagai bukti pemohon, bukti P10. Mengutip berita tersebut, menurut Gubernur Aceh Jaini Abdullah, ketentuan soal cuti petahana akan mengganggu kinerja daerah yang kepala daerahnya kembali maju dalam pilkada. Dengan adanya penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 73 huruf A bahwa cuti ini wajib dilaksanakan oleh pemohon, maka pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan akan mendaftarkan diri kembali sebagai calon kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada pemilihan serentak 2017 diwajibkan untuk cuti dari jabatan pemohon selama masa kampanye di pemilihan serentak 2017, yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Pemohon pada saat dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Maka suatu pemerintahan daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat yang dipimpin oleh kepala pemerintahan, baik itu gubernur, bupati dan wali kota, sebagaimana diatur dalam pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, juga harus dianggap memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang setara dengan presiden dan wakil presiden untuk menjabat selama 5 tahun penuh dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Lamanya menjabat seharusnya juga sama, gubernur selaku kepala pemerintahan daerah dan presiden selaku kepala pemerintahan pusat, karena sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan asas dan metode yang sama. Dengan demikian, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 juga sesungguhnya telah memberikan jaminan konstitusional bahwa hak dan kewenangan pemohon sebagai gubernur DKI dan petahana tidak boleh dikurangi untuk menjabat sampai dengan masa periodenya berakhir. 7. Menambahkan keterangan di atas, pemohon menganggap penafsiran ketentuan Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan cuti ini tidaklah wajar karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak dan bukan suatu keharusan. Hal ini merupakan pengetahuan umum di khalayak ramai. Notoire fatum, pemohon mencoba merujuk kepada hak PNS yang diatur dalam pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bukti P3 yang berbunyi PNS berhak memperoleh A. gaji, tunjangan dan fasilitas, B. cuti, C. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. pelindungan, dan E. pengembangan kompetensi. Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa pada hakikatnya cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidaklah wajib diambil. Penafsiran Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 telah memangkas hak konstitusional pemohon dalam menjalankan pekerjaan pemohon untuk mengurus pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi kewajiban konstitusi pemohon di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 4. Termasuk dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam memastikan teranggarkannya program-program prioritas pemohon yang bertujuan memecahkan masalah aktual di wilayahnya. Lebih lanjut, Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan program elektronik budgeting atau e-budgeting bukti P4 yang telah digagas pemohon dan masih dalam proses penyempurnaan, di mana diharapkan APBD 2017 akan menjadi praktek terbaik e-budgeting yang diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi pemerintah daerah yang ada di Republik Indonesia. Gagasan pemohon ini sudah sesuai dengan azas keterbukaan dan azas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat DKI Jakarta untuk memastikan ini semua terlaksana. Namun penafsiran Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 jelas-jelas menghalangi hak konstitusional dari pemohon. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjalankan banyak program prioritas yang perlu dilanjutkan berkesinambungan, bukti P5. Adapun program-program prioritas yang dimaksud antara lain
A. Pengembangan sistem transportasi, yakni pembangunan angkutan massal berbasis rel dan program angkutan massal berbasis jalan. B. Antisipasi banjir, rob dan genangan, yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir, terutama mengingat bahwa akan ada puncak fenomena alam La Nina pada Oktober sampai dengan Desember 2016, bukti P6. C. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota melalui program penyediaan perumahan rakyat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah, beserta dengan pembiayaannya program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, program pembinaan upaya kesehatan, serta program pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan, dan sebagainya. Tadi ada koreksi. Fenomena alam La Nina pada Oktober akan terjadi Oktober sampai dengan Februari 2017. Fungsi pengawasan oleh pemohon sangat dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas tersebut. Program yang bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta yang merupakan warga di dalam wilayah tugas pemohon dan sekaligus calon pemilih pemohon dalam pemilihan serentak 2017 ini penting agar terlaksana baik agar dapat dilaksanakan di periode kepemimpinan kepala daerah DKI Jakarta berikutnya. Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional pemohon akan terlindungi serta kerugian konstitusional yang akan dialami pemohon tidak akan terjadi apabila dapat ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada pasal 73 huruf A ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekiranya pun dengan tidak mengambil cuti ini, pemohon dianggap tidak melakukan kampanye untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. Pemohon lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pemohon untuk cuti dalam masa kampanye dan fokus bekerja menata daerah DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 serta memastikan warga yang dipimpin oleh pemohon merasakan hasil nyata dari pemerintah daerah DKI Jakarta. Karenanya pemohon berpendapat bahwa penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 73 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 telah melanggar hak pemohon dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon merasakan ketidakadilan apabila tanggung jawab pemohon ini dirampas oleh penafsiran terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 huruf A yang mewajibkan pemohon untuk cuti dari jabatan pemohon sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Padahal pada saat tersebut pemohon akan menjalani fungsi pengawasan yang sangat penting untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas pemohon dan memastikan